banget nih. Pastilah. Kalau nggak gugup gak. Aduh, gugup banget. Tenang, ini belum tentu ada yang nonton sih, Bang. Belum tentu ada yang nonton kita, ya kan? Betul. Sebenarnya gue pertama mau bilang bahwa ini namanya podcast Cimanggis Berkumis. Bukan itu mah Bang Kuncen nih, kameramen kita. Cimanggis Berkelas. Oh, Cimanggis Berkelas. Jadi konsep backgroundnya adalah Cimanggis Berkelas. Ya, jadi gue khusus pengen manggil orang-orang yang punya pemikiran unik, punya pemikiran berkelas, berbeda, dan punya jalannya sendiri gitu, Bro Sandi. Nah, gue lihat lu juga lumayan masuk kategori ini nih, makanya lu adalah tamu pertama podcast kita. Wah, thank you banget. Nah, sekarang kalau lu misalnya punya waktu 2 menit aja untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman yang mungkin belum kenal siapa lu, apa yang lu lakukan selama ini, ya kan? Oke. Terus kegiatan-kegiatan apa yang sering lu jalani dan perjuangkan hingga saat ini. Okay. Coba lu silakan lu ceritain aja tentang diri lu deh. Oke, jadi gue mau kenalin diri gue. Nama gue Sandi Permana. Gue lahir di Cimanggis karena balik lagi si konsep dari podcastnya adalah Cimanggis. Gue salah satu narasumber yang baru dipanggil pertama. Terus usia gue udah masuk ke 33 tahun. Apa aja yang gue kerjain selama ini? Pertama, gue selaku pegiat digital marketing, gitu. Dan salah satu juga bisa dibilang owner-owneran atau lead atau CEO Anda, Bener gitu. Bisa dibilang kayak gitu, tapi itu masih proses belajar juga sebetulnya Om, gitu. Dan yang sekarang gue lakuin juga adalah sebetulnya ingin mengembalikan lagi rasa hobi, mengembalikan lagi rasa bermain bersama kawan-kawan gitu yang udah lama banget sebetulnya hilang Om. Semenjak gue kerja di Jakarta, start from 2010-an, gue udah mulai kerja. Akhirnya gue baru sekarang mulai balik ke rumah, dan akhirnya gue pengen punya temen gitu, pengen butuh banyak temen di rumah buat ngehibur gue, buat ngehibur batin gitu, atau bisa dibilang juga buat obatnya kita gitu. Nah di rumah gue juga lagi ngejalanin studio musik ya. Yang kita tahu emang studio musik itu gue khususkan buat orang-orang di Cimanggis bisa merasakan musik kembali, kayak gitu sih kurang lebih Om. Oke. Gitu, dari gue gitu aja kali ya. Tadi gue nge-highlight 2010 lu pernah bekerja di Jakarta. Iya, pernah banget. Itu pertama kali gue kerja. Sebetulnya gue kerja pertama kali banget di Alfamart. Gue sempat kerja di Alfamart Om. Kasir. Jadi pramuniaga. Pramuniaga. Wah itu pecah. Itu lucunya ada satu hal yang lucu. Jadi itu mungkin kegoblokan gue ya. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Kebodohan gue. Jadi gue daftarnya di Cilengsi. Iya. Di Cilengsi. Nggak taunya itu ada 2 jalur. Buat jalur yang di Bogor dan jalur di Jakarta. Dan tololnya gue ngikutin orang jalur ke Jakarta. Akhirnya gue masuk dari Bogor, ditempatin ke Sunter. Masih itu dia sadis. Waktu zaman dulu itu masih kereta ekonomi ya, belum ada komuter lain. Jadi masih ekonomian itu, gila-gilaan kita naik di atas sampai kayak gitu. Pulang hari maksudnya. Di Alfamart tuh dari dulu setahu gue dia menyediakan mes buat orang-orang yang jauh dari domisili sih kayak gitu. Berapa tahun lu kerja di? Itu cuma gajian sekali doang. Dan beruntungnya balik lagi, tadi kan kebodohan. Nah sekarang keberuntungan gue, di bulan kedua setelah gue selesai, gue masih dapat gaji. Gitu, itu beruntung banget gue. Lu udah gak kerja gitu? Udah gak kerja, tapi gaji masih masuk. Ya udah gue keep. Asik. Kayak gitu. Oke, mungkin. Oke, lu kerja. Sebelumnya emang gue pernah motoin lu dulu, ya kan? Iya betul. Pas gue nikah ya. Gue pengen lebih jauh lagi sih, maksudnya lebih ke belakang lagi nih. Background
background pendidikan lu apa Wil, dulunya? Pendidikan gua tuh sebetulnya dulu cuma sampai SMK Om. SMK gua di Bogor. Nah setelah gua merasakan kerja sampai 2013 ya. 2010 sampai setelah habis di Alfamart itu, gue pindah lagi ke Jakarta dan di situ gue cuma jadi office boy. Gue sempat jadi office boy berapa tahun ya? Kurang lebih 2012 sampai 2000, berarti setahunan lebih aja, setahunan lebih itu gue jadi office boy. Oke. Nah di situ gue masuk office boy di salah satu digital agency di Jakarta. Salah satu digital agency terbesar mungkin ya waktu itu di Jakarta. Oke. Beruntungnya gue lagi-lagi setelah 1 tahun itu, gue nggak tahu ya, gue mungkin kalau masih orangnya masih hidup, gue mau salam-salam sih dia yang ada di surga sana, Mas Remko namanya. Ya. Itu dia pendiri Toko Bagus pertama waktu zaman dulu kalau masih ingat Toko Bagus. Oke. Ya, dia OLX ya? yang dibeli sama Welex. Oh iya. Iya, Toko Bagus. Pendiri pertama, terus dia, gue nggak ngerti ya, mungkin kesempatan dia ngelihat gua bisa sedikit bahasa komputer dan akhirnya sampai gua yang dibeliin buku Om sama dia buat belajar komputer. Habis itu selesai itu gua belajar coding itu masih jadi OB dulu belajar coding. Diajarin sama si Remko itu, orang Belanda sebetulnya. Bosnya orang Belanda itu tapi super duper baik. Yang cukup memberikan refleks pada hidup gua. Habis dari situ berhasil lah gue dites sama dia bikin website. Jalan website gue akhirnya. Habis di situ baru gue diangkat lah sama dia jadi optimizer gitu. Nah dari situ gue ngerasa sangat ini orang bawa keberuntungan banget buat gue gitu ya. Ya mungkin itu yang dikasih sama Tuhan juga buat kita nemuin dia gitu sih. Keren banget lu zaman 2012 udah kerja di apa tadi, optimizer ya? Yes, di optimizer 2013 lah. Yang bahkan mungkin kita pada saat itu ngerti juga enggak gitu ya hal-hal kayak gitu. Nah, dari 2012 itu lu sampai tahun berapa lu kerja di situ tuh? Nah di situ tuh kalau yang dengar di anak-anak digital agency pada tahun lalu pasti tahu sebetulnya gue dulu di Ambient Digital. Start dari seorang optimizer itu sampai di tahun 2018. Sampai di 2018 jadi optimizer. Nah, dari situ lu resign atau gimana? Iya dari situ gue resign, terus akhirnya sebetulnya bukan resign sih, sebetulnya si Ambient juga udah ada gonjang anjingnya dulu digital Di agency. layoff lu, Semuanya di layoff Oke. berbarengan. Itu sebetulnya habis perginya si Remko, habis perginya dia itu berantakan tuh kantor. Sempat mengalami gonjang anjing lah tuh kantor karena kehilangan sosok yang memang spesial menurut gua gitu. Gitu sih. Habis Oke. itu gua resign. Jadi kenapa gue tanya ke belakang itu, ya kan? Karena lu kan mention tadi kegiatan lu digital marketing ya, digital agency. Agency. Iya. Ya menurut gue maksudnya lokasi rumah kita ini kan di pedalaman banget. pedalaman, pinggiran kota lah. Waduh, jauh banget. Jadi biasanya orang untuk punya kerjaan seperti itu agak jarang ya, maksudnya ya, jarang di pinggiran kota kayak gitu. Nah kebetulan pas gue kenal lu kemarin nih gara-gara musik gitu ya, gue liat kok lu unik gitu, maksudnya kayak lu punya kerjaan yang gak banyak orang bisa dan gak banyak orang tahu gitu ya, dan beradanya di dalam kampung lah gitu ya, kita di kampung Di kampung betul. dan itu tidak bisa membuat lu tuh kayak mentang-mentang di kampung jadi nyerah dan sebagainya. Iya betul, enggak dong. Enggak boleh ada mindset gitu kalau di kampung, justru harusnya ya sekarang gua udah nggak mau ngeliat lagi anak-anak Cimanggis tuh atau anak-anak di kampung gua, di sekeliling gua cuma jadi office boy gitu. Kalau bisa udah waktunya kerja yang baik gitu, jangan lama-lama gitu. Kalau lu punya usaha apalagi lebih bagus gitu.
jangan jangan sampai situ aja sih menurut gua, gitu. Berarti sekarang status lu bekerja untuk freelance atau gimana? Gua masih as a freelancer mulai start di 2024 kemarin. Oh, oke. Di 2024 kemarin gua udah mulai freelance karena apa ya, eee, di ini jadi gua mau kasih tahu juga, jadi ada satu buah penyakit Di dunia di dunia ini nih, di dunia ini yang baru sekarang-sekarang rame. marketing. Iya, di dunia agency itu. Sekarang baru-baru rame mungkin ya. Anak-anak Gen Z tuh kenalnya anxiety. Anak-anak Gen Z tuh kenalnya anxiety. Nah, gua kena itu. Gua pernah panic attack, Om. Jadi kenapa gua memutuskan juga buat kerja di rumah dan akhirnya masih ada yang percaya sama gua, salah satunya itu gitu. Karena tuh dulu eh lucu ya. eh as a manager tapi nggak bisa meeting gitu. Oke. Beberapa kali. Jadi, ya udah gue putusin, gue buka usaha aja deh di rumah. Buka usaha sambil ya masih cari-cari freelance, nyari modal lagi buat bikin usaha kayak gitu. Tuh. Oke. Berapa klien yang lu udah handle dari semenjak lu Wah. memutuskan untuk freelance tuh? Oh, freelance. Kasar aja. Yang sekarang masih on itu ada 4. Kalau mulai dari freelancer udah banyak kali ya, udah 10-an lebih kali ya. Sekarang masih pegang yang aktif masih 4 sih. Gitu. Oke. Gue sebenarnya pengen lebih dalam lagi, tapi gue rasa banyak juga orang yang emang nggak terlalu ngerti juga bidang ini. Boleh nggak lu spill nih misalnya? Spill sedikit aja ya kan, misalnya. Berapa yang lu dapat dari satu klien misalnya? Spill aja. Iya, kalau as a freelancer per satu klien biasanya gua ambil around 3 atau sampai 5 tergantung kesulitan dari pekerjaan tersebut gitu. Biasanya kan kalau klien kasih kita KPI macam-macam nih. Kalau klien gue yang satu itu KPI-nya leads. Kayak properti-propertian pasti nyarinya leads lah ya buat dapetin orang kayak gitu. Terus ada yang biasa-biasa aja tapi brand gede nih. Biasa-biasa aja tapi brandnya brand gede banget di Indonesia, udah di rumah-rumah udah pasti kepake semua. Itu masih terhitung mudah, jadi ya gua range-nya di 3 sampai 5 sih. Satu klien. Berapa lama lu biasanya handle mereka? Satu kontrak gitu. Buat satu kontrak tuh di 6 bulan pertama biasanya. Kalau mereka oke dengan performance gua, bisa dilanjut gitu. Biasanya sih 6 bulan. Kalau gua ngasih agreement-nya di 6 bulan pertama dulu. Oke. Jadi dari yang lu ceritain itu sebenarnya gue udah lumayan ada gambaran sih pekerjaannya ya. Agensi lah gitu ya. Betul, Agensi cuma digital ya kan. Jadi bisa dari jauh. Yang penting result ya kan. Yes, Yang agree. penting hasilnya kan. Nah, kita mau beralih nih. Yo. Boleh. Beralih kan kita juga kenal gara-gara akrab lah gara-gara kemarin musik Iya ya dong. kan. Nah, lu sambil lu kerja sendiri kayak gitu as a freelance gitu, lu juga buka studio musik sekarang, dan banyak bergerak di kegiatan-kegiatan musik yang Betul. gue tahu banget ini kalau dilihat dari hasilnya mungkin belum bisa diharapkan ya kan dari Yes, dari yang lu belum. lu masih kayak ngasih Belum. free kemana-mana gitu kan. Yes. Masih as a hobi lah Iya, gitu. betul. Kenapa lu memutuskan untuk tiba-tiba kayak pengen punya studio, pengen bermusik lagi kayak gitu? Nah, itu juga. Jadi ada insiden ya. Awalnya cuma iseng ya. Awalnya cuma iseng buat acara Agustusan doang. Buat acara Agustusan, iseng-iseng, akhirnya kita ke toko musik lah. Ngeliat-liat ke toko musik, ternyata harganya mahal gitu kan. Akhirnya ya udah kita putusin balik, nggak beli apa-apa di situ gitu. Putusin balik, terus lihat-lihat di Shopee, akhirnya bisa paylater. Kita paylateran dulu. Paylateran dulu itu murah. Nice, tapi jangan ditiru nih ya. Maksudnya kalau yang belum punya plafon jangan plafon buat bayarin maksudnya. Karena apa ya? Gue ngeliat paylater itu juga bukan yang apa ya?
bukan hal sesuatu yang jadi penyakit sih kalau buat gue, tapi ada perhitungan sendiri menurut gue, lebih baik dicicil, lebih baik bayar tiap bulan gitu, dan lu nggak mikirin keuangan lu yang lain terganggu gitu. Jadi gue mikirin Secara cash flow. secara cash flow itu nggak ganggu malas sama sekali gitu. Habis dari situ muncullah beberapa orang gila lah disebut ya. Akhirnya kita ngeband tuh 17-an. Ngeband, beli gitar lagi, beli bass lagi gitu. Terus gue main ke Bogor, ada yang ngajakin band Bocah Bogor. Dari situ nggak taunya ada vokalis cewek. Oke. Ada vokalis cewek di situ. Nah lucunya gue bikin status, istri gue ngambek. Oke. Boleh disebutin statusnya apaan? Enggak bukan status video. Oh. Gue update video doang di status WA. Istri gue ngeliat, wah enak banget ya ketemu sama yang satu frekuensi. Istri gue bilang gitu. Oke. Akhirnya dia mengizinkan gue dengan lapang dada bikin studio di rumah biar nggak main keluar. Gitu ceritanya. Keren juga. Iseng dari kekhawatiran seorang istri. Ngerti Chen? Gitu kalau istri ngambek suruh bikin studio. Jangan suruh tidur di luar lu. Oh gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Nah, istri support, ya udahlah, nggak apa-apa, emang buat ngilangin stres juga ya, ngilangin suntuk juga. Karena musik mah nggak ada habisnya deh. Oke. Seru banget gitu. Oke. Boleh sedikit spill juga pengalaman musik apa yang selama ini lu jalanin yang paling bener-bener berbekas banget di lu nih? Berbekas. Dari lu mulai kemarin bikin studio dan sebagainya sampai sekarang nih. Ya pengalaman musik apa yang akhirnya membuat lu sampai saat ini tetap masih ya pengen bermusik terus gitu? Ya, nggak ada lagi pengalaman yang berbekas buat gua kalau bukan di acara Agustusan kemarin deh. Wih, Wah, itu ceritain. ini mentornya sebetulnya, ini mentornya. Ini salah satu orang gila menurut gua sih, salah satu orang gila. Bukan artian gila literally gila ya, tapi emang ide-ide kreatif itu datangnya semua dari Om Yulis gitu. Ada banyak perbedaan, bukan sedikit yang gue lihat perbedaan, tapi ada banyak Om yang gue lihat perbedaannya. Dari dulu gua ngeband cuma selesai masuk naik panggung turun, bayar regis turun. Nah kemarin tuh ternyata banyak banget gitu di dalam kita latihan. Ternyata ini loh gitu. Ternyata ini loh yang nggak kita terapin, yang gua nggak terapin dari zaman dulu. Ternyata ini gitu. Ternyata sekarang udah pakai alat-alat yang lebih udah pakai teknologi gitu. Ternyata bermusik itu udah pakai teknologi. Jadi nggak cuma ngandelin skill doang gitu. Ya skill oke lah, boleh, tetap kita harus punya skill ya, tapi teknologi yang sekarang harus dikasih tahu, itu sih yang jadi momen terepik ya. Dari dulu gua kalau nyanyi itu nggak bisa bergerak. Akhirnya pada waktu kemarin Karena keberatan badan. iya mungkin itu salah satu aja ya, gerak dia. Kalau kebanyakan gerak jadinya ngap capek gitu. Nah kemarin gue dipaksa bergerak, sebetulnya bukan dipaksa bergerak, tapi emang fill in seorang penyanyi apa ya, bukan penyanyi sebetulnya, fill in seorang vokal mungkin ya, harus membawa suasana yang menarik, dan itu gue tahu dari Om Yulis. Thank you sekali lagi Om Yulis. Alhamdulillah kalau bermanfaat ya. Alhamdulillah. Siap. Oke. Mungkin nanti akan ada sesi lagi tentang musik ya, terutama di mesin waktu. Oke. Sekarang kita mau beralih ke sisi ke leadershipan ente bro gitu ya. Oke. Dengar ente dari dulu sampai sekarang belum tergantikan nih dia nih. Iya. Sampai
komunitasnya nggak hiatus ya kan, masih belum tergantikan juga, dia jadi ketua perkumpulan pemuda Tokem namanya. Aduh. Nah ini jarang banget ada anak muda yang sekian lama itu sesabar itu ya ngadepin anak-anak muda. Dan gue lihat dari keseharian lu juga, cara lu berbicara, cara lu handle masalah, cara lu bereaksi terhadap masalah, lu emang punya ketenangan itu gitu bro. Coba lu ceritain ya pengalaman gimana lu menjadi pemimpin partai Tokem selama berapa tahun? Oh udah lama banget, 2018 sampai sekarang. Sebetulnya gue udah minta ganti, dari zaman dulu gue udah minta ganti om. Iya. 2 tahun kedua itu pun gue udah minta ayo dong undi lagi. Maksud gue kayak pemilihan kepala desa kayak gitu, dibikin acara kayak gitu tuh udah gue ajuin ke bocah, tapi bocah nggak ada yang mau ya, gue bingung. Tapi emang masih berjalan ini Organisasinya masih sih. Kalau gua ngumpulin anak-anak, ayo nih kita mau ada santunan, mereka tuh masih aware sama organisasi itu gitu. Masih mungkin mereka udah sayang sih masa generasi itu ya. Gitu mereka ya apapun inisiat dari gua, yang baik tentunya ya. Yang baik untuk organisasi dan untuk orang-orang di sekitar kampung kita, mereka masih cukup mau banget gitu buat ngebantu, apalagi acara-acara yang bermanfaat. Mereka pasti turun banget gitu sampai saat ini. Keren banget sih bro, ya kan? Gitu. Ini bisa perlu dicontoh juga, ya kan? Lu bisa kerja di rumah ya, itu impian semua orang kayaknya ya. Iya. Semua laki-laki ya bisa Betul. dekat sama keluarga ya kan, menyaksikan pertumbuhan anak setiap hari ya kan? Betul. Keren banget. Terus juga punya hobi bisa tersalurkan di rumah ya kan. Itu yang penting. Terus juga memegang peran penting di organisasi ya kan. Nah itu yang keren sih bro. Lu termasuk salah satu orang berkelas gitu ya di Cimanggis. Amin gitu ya. Amin. Nah terakhir nih bro, coba sesi kita udah lumayan panjang nih, 30 menit. Oke, ya. Kalau lu saat ini bisa ngomong sama lu yang usia dulu belasan tahun, 20-an lah gitu ya, setelah lulus sekolah, apa sih yang lu mau omongin ke lu yang usia segitu dulu? Iya, Yang ada. sekarang nih kayaknya lu nyesel banget lu gak lakukan gitu. Ada. Gue jadi kalau gue bisa ngomong sama diri gue ya zaman dulu, sampai saat ini pun kalau gue sholat pasti gue hadiahin diri sendiri dulu gitu. Itu penyesalan yang sangat dalam. Sebetulnya kalau gue bisa ngomong sama diri gue sendiri, lu jangan nyentuh barang-barang haram lagi gitu. Lu jangan pernah nyentuh narkoba deh. Kalau cuma minum, cuma ganja kali oke aja ya, fine ya. Buat hiburan yang gak terlalu bikin edik gitu. Tapi kan kalau udah lari ke narkoba, lu pasti jadi edik banget. Itu ketololan gue sempat terjebur ke jalur narkoba dulu beberapa tahun. Dan salah satu penyesalan gue sampai saat ini, kalau sorry ibu, gue belum bisa jujur sama ibu sampai saat ini. Gue nggak mau nyakitin perasaan dia kalau gue tuh pernah pakai narkoba. Dan dia orang yang paling effort dan paling sayang mungkin ya sama selama hidup gue. Jadi gue nggak mau nyakitin aja, bu, saya pernah pakai narkoba. Gue nggak mau kadang-kadang Lu keep buat diri sendiri. ini gue keep buat diri gue sendiri. Jadi kalau gue bisa ngomong sama diri gue nggak, harusnya lu jangan nyebur ke situ gitu. Harusnya lu jangan nyebur gitu. Oke. Terakhir, apa menurut lu nasihat yang paling buruk yang pernah lu dengar selama ini, yang banyak orang bilang itu benar gitu maksudnya, tapi ternyata ketika lu menjalani ini gak benar nih? Boleh lu berpikir aja sejenak, apa nasihat yang paling buruk yang pernah lu dengar dan tidak relevan dengan diri lu saat ini? Gue kasih clue ya misalnya. Contoh misalnya, lu harus kerja kantoran, lu harus apa gini dan sebagainya lagi. Itu salah satu contohnya. Kan ada orang tua kita yang dulu ngajarin selalu, sekolah yang benar, nanti cari kerjaan biar gampang. Kerja
Nah, itu salah satu contohnya. Iya, iya. Tapi jangan itu juga maksudnya. Apa menurut lu nasihat yang paling buruk banget yang pernah lu dengar? Enggak lama lagi, Bang, ingetin. Nggak apa-apa. Masih ada waktu tuh kita. 4 menit lagi. Apa ya? Nasehat yang paling buruk, Mhm. yang seharusnya itu bukan gua gitu ya. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, Om. Nggak apa-apa kalau nggak ada. Sejauh ini yang gua denger Nasihat-nasihat baik semua. nasihat baik semua, kadang walaupun itu datangnya dari orang yang salah ya, eee, itu, nasihat sampai saat ini baik alhamdulillah, gitu. Jadi nggak ada nasihat yang gue cerna kurang baik sih menurut gue. Masih semua nasihat alhamdulillah jadinya jadi baik gitu. Oke. Sekali lagi closing statement. Yep. Untuk teman-teman yang bekerja di dunia freelance, untuk teman-teman yang di bidang musik, teman-teman yang berorganisasi, silakan lu kasih kata-kata closing statement untuk mereka. Jadi buat teman-teman yang lagi ada di posisi freelance, so jangan ngecewain result dari apa yang udah dikasih sama klien kita. Dan untuk bermusik, jangan kendor juga sih. Menurut gue musik penting banget karena buat nge-refresh otak ya. Balik lagi jadi obat juga buat gue kalau musik itu. Dan aduh apa tadi? Buat teman-teman yang leadership, Oh iya, iya. posisi leadership. Buat teman-teman Tokem semuanya thank you udah mempercayai sampai saat ini. Sebetulnya gue juga udah nggak tahu gue masih dianggap leader apa enggak, tapi gue bingung juga ya kalau nggak ada gue nggak jalan gitu, bingung juga sebetulnya. Kalian thank you udah membantu, udah tetap semangat sama si organisasi ini, tetap berkeluarga sih menurut gue. Kita jangan hilang meskipun udah pada tua ya, udah pada punya anak gitu aja sih. Thank you. Oke, thank you Bro Sandi. Thank you banyak Om, thank you banyak. Udah datang ke sini ke Thank you, thank you. yang aneh ini, ya kan? Cimanggis berkelas. Yoi. Bukan ada di Cimanggis ini. Iya ada jadi. Ponco. Oke, sekian. Oke, thank you. Selamat malam.